Kita akan membahas tentang grafik fungsi logaritma. Y sama dengan fx sama dengan a log x untuk a lebih besar daripada 1. Yang kedua, Y sama dengan fx sama dengan a log x untuk a di antara 0 sampai 1. Untuk a lebih besar pada 1 itu disebut dengan fungsi naik, jadi grafiknya naik. Kalau yang di antara 0 sampai 1 itu fungsi turun, berarti grafiknya turun nanti. Konsep yang harus kita pahami tentang fungsi logaritma yang pertama adalah tidak memotong sumbu Y atau biasa disebut dengan asimptot tegak dengan syarat X nya lebih besar daripada 0. X selalu bernilai positif ya. Yang kedua, selalu memotong sumbu X di 1,0. 1 itu adalah X, Y adalah 0. Langkah-langkah membuat grafik fungsi logaritma. Yang pertama itu membuat tabel X dan Y yang memenuhi fungsi logaritma. Yang kedua, gambar titik-titik pada sumbu X dan sumbu Y sesuai dengan tabel. Yang ketiga, hubungkan titik-titik membentuk grafik fungsi logaritma. Jadi 3 konsep ini harus kita pahami. Contohnya, misalnya fungsi naik Y sama dengan fx sama dengan 3 log x. Masih ingat dengan fungsi logaritma? Dimana a log p sama dengan n. Ini jangan lupa ya. Jadi saya misalkan 3 adalah a, Y itu sama dengan n, dan x itu sama dengan p. Masih ingat fungsi eksponen a pangkat n sama dengan p? Udah tinggal putar-putar ya di situ tuh. Ya. Ini cocokkan saja. Nah, sini saya udah buat tabel. Di sini a pangkat n sama dengan p. Jadi untuk nyari nilai x dan y kita bisa menggunakan eksponen gitu. Nah, a di sini saya misalkan dengan 3 ya, ngambil dari sana. N itu sama dengan y dan p itu adalah sama dengan x. Oke, sekarang kita bisa dapatkan, ingat x harus lebih besar daripada 0. Di sini saya ngambil 1 ya. Kenapa 1? Karena tadi kan selalu melewat 1,0 gitu. Nah, maka a pangkat n sama dengan p, a pangkat y sama dengan x. 3 pangkat y sama dengan x ya. Jadi 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? Pasti 3 pangkat 0. Berarti saat x nya 1, y nya 0, maka 1,0. Berikutnya a pangkat y itu sama dengan x ya. Sorry, di situ x harusnya x. Jadi a pangkat y sama dengan 3. Kenapa saya ngambil 3? Karena di situ kan ada a-nya 3. Jadi kita cari nilai yang hasil dipangkatkan 3 ya. Jadi 3 pangkat berapa yang hasilnya 3 ya? 1. Berarti saat x-nya 3, y-nya 1. Kemudian 3 pangkat berapa yang hasilnya 9 ya? 3 pangkat 2 jadi 9. Jadi saat x-nya 9, y-nya 2, jadi 9,2 ya. Kemudian kita cari yang seper. Jadi 3 pangkat y sama dengan sepertiga. Kalau dia x-nya sepertiga, pasti y-nya negatif. Berarti di sini negatif 1. Nah, jadi saat x sepertiga, y-nya negatif 1. Kalau 1/9 pasti negatif 2. Nah, jadi y-nya negatif 2. Nah, jadi 1,3 1/3,1 dan 1/9, negatif 2 ya. Nah, sekarang kita cocokkan. Jadi kalau x-nya 1, y-nya 0. Kemudian kalau x-nya 3, y-nya 1. Kalau x-nya 9, y-nya 2. Nah, ingat tadi kan tidak boleh motong sumbu y. Tadi kalau sepertiga itu negatif 1, boleh kita buat ya. Nah, jadi sepertiga kalau dia negatif 2 itu 1/9. Boleh mendekati ya. Maka dari sini kita bisa menentukan domainnya adalah x, di mana x anggota bilangan real dan x harus lebih besar pada 0. Range-nya adalah y, di mana y anggota bilangan real. Nomor 2, fungsi turun. Nah, kita bisa melukis grafik y sepertiga log x untuk a di antara 0 sampai 1 ya. Nah, kita buat tabel ada x, y. Ini selalu ya 1,0 ya.
Berarti sepertiga pangkat Y sama dengan 1. Nah, berarti Y-nya 0, X-nya 1. Sepertiga pangkat Y hasilnya 3. Berarti sepertiga pangkat min 1. 3-nya naik ke atas, jadi 3 pangkat 1 sama dengan 3 lah. Nah, gitu ya. Sepertiga pangkat Y, sepertiga pangkat 2, 9. Berarti 3 pangkat 2, 9. Berarti saat 9, Y-nya negatif 2. Maka tinggal kita cocokkan ya. Jadi min 1 tadi 3, negatif 2 tadi 9 ya. Nah, kalau udah tinggal kita hubungkan aja. Nah, kita hubungkan aja ya. Nah, tadi kan kalau kita mau lihat ya, kalau dia Y-nya 1 itu berarti sepertiga, kalau Y-nya 2 itu sepersembilan. Nah, maka kita bisa menentukan domainnya X, dimana X anggota bilangan real, X yang lebih besar pada 0, Y adalah anggota bilangan real.